我虽然武我银针的毒相亲相，杨居士，你情根 Malam 深重。 harinya, terlihat Guofu berusaha mencegah kepergian si kembar bersaudara yang hendak pergi ke perguruan sekte lembah patah hati dengan ayahnya karena tak lagi memiliki harapan. Sebelum pergi, si kembar bersaudara berkata bahwa tak akan lama lagi Yoko akan segera menikahimu. 你还想骗我们多久？就是我们 Dengar 不自量力。 ungkapan tersebut, Guofu segera menghampiri Yoko untuk bertanya kebenaran perkataan si kembar bersaudara yang usai dilontarkan padanya. Karena semuanya hanyalah salah paham dan Yoko melakukan hal tersebut demi menyelamatkan mereka yang sedang berselisih. Yoko meminta maaf di hadapan Guofu jika tindakannya salah menurut akal sehatnya. 想招你做女婿。 Guofu yang merasa bahwa harga dirinya dipermainkan dan terinjak, tentu ia tak menerima permintaan maaf dari Yoko. 我妹妹帮你换解药。 Bahkan di sini Guofu juga mencemooh Nona Lung di hadapan Yoko 你还 dengan mengatakan bahwa Nona Lung merupakan perempuan rendahan yang terlihat suci, hanya bungkusnya doang. 谁叫他不 Yang 正不经？ nyatanya ia sudah melakukan kentu dengan si Bing murid perguruan Quanzhen sebelumnya. 你不要让他想。 Mendengarkan penudingan tersebut, Yoko yang tersurut emosi ia seketika menggampar Guofu karena mulutnya yang berbau. 只是不知廉耻。 Karena keduanya saling emosi, Guofu yang sudah hilang kendali, ia pun seketika melakukan penyerangan yang membuat salah satu tangan Yoko terputus. Histeris melihat aksi yang usai ia lakukan pada Yoko, Guofu berlari menjerit menghampiri ibunya. 怎么回事？都不要了，天哥哥。 Dalam keadaan yang terpuruk inilah, Yoko hanya bisa pasrah menerima dengan lapang dada jika malam ini merupakan ajal dari kematiannya. 这只天意弄人。 Namun takdir berencana lain. Terlihat pagi harinya Yoko masih bisa sadar sambil meratapi nasib kesedihan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Yoko yang sudah tak memiliki kesempatan banyak untuk hidup, ia tetap melangkahkan kaki berjuang untuk dapat menemukan keberadaan Nona Lung kekasihnya. Meski perjuangan tersebut entah berhasil atau gagal ia lakukan, mengingat bahwa di dalam tubuhnya masihlah terdapat racun mematikan. 就已经葬身于此了。 Di pertengahan jalan inilah Yoko melihat ular piton raksasa yang terpikat dengan trik tipuan Raja Wali yang sedang berpura-pura tidur untuk mencari mangsa. Tentu di sini Yoko sangat salut dengan ketangguhan burung Raja Wali yang mampu melibas semua mangsanya dalam waktu sekejap. Mengetahui bahwa pemuda di hadapannya sedang terluka parah, ia memberikan 3 kantong empedu ular guna membantu menyembuhkan luka dalam yang dialami olehnya. Dan benar saja, setelah sadar, Yoko merasa keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Melihat ada sebuah ukiran kuno yang tergores di tembok batu, tentu membuat Yoko semakin penasaran. 唯有隐居山野， Yang ternyata dulunya tempat itu dihuni oleh pendekar Kyubai yang merupakan pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia persilatan. Tentu bukan faktor sengaja, di mana burung Raja Wali Sakti tersebut sengaja membawa Yoko, sebab Yoko sangatlah mirip dengan tuannya. Bahkan si Raja Wali Sakti juga membawa Yoko di sebuah gua yang merupakan tempat Kyubai berlatih ilmu pedang. Setibanya di sana, Raja Wali Sakti seketika menghempaskan sayapnya untuk menunjukkan 3 pusaka pedang ampuh pada Yoko. Karena ketiga pedang tersebut memiliki tingkatan level yang berbeda, Raja Wali Sakti menyuruh Yoko untuk mencabut pusaka pedang baja yang memiliki berat 1 kuintal atau setara dengan 3.527 ons.
Untuk memulai tahap awal berlatih, Raja Wali Sakti melemparkan pusaka pedang baja pada Yoko yang membuat Yoko sempoyongan, bahkan terjatuh berulang kali karena beban berat pedang tersebut. Setelah berhari-hari berlatih inilah terlihat Yoko mulai lihai menggunakan pedang meski hanya satu tangan. Sadar bahwa ilmu budidaya serta racun di dalam tubuhnya lekas membaik. Di hadapan Raja Wali Sakti, Yoko berpamitan pergi sementara waktu dan berjanji akan kembali setelah urusannya 他 selesai. 只是天生神力。小九， Sebelum berpisah, Raja Wali Sakti mengajak Yoko menikmati minuman anggur bersama sebagai tanda bahwa mereka selamanya ialah saudara. 为我好。 Singkat cerita, malam harinya terlihat Hakim Roda Emas mulai menjalin kongsi kerjasama dengan Si Jing. Karena Si Jing merupakan murid bodoh yang haus dengan kekuasaan, tentu dirinya terpikat dengan janji Hakim Roda Emas yang menjamin akan membantu dirinya menjadi tetua sekte di perguruan Quanzhen. Karena Zhao Butong merupakan salah satu leluhur perguruan Quanzhen, di sini Hakim Roda Emas membuat rencana guna menyisihkan Zhao Butong terlebih dahulu agar mereka memiliki pergerakan yang bebas tanpa batas. 我也是无话可说。 素无瓜葛。 Dan benar saja, ternyata Zhao Butong berhasil dijebak oleh Si Jing yang membuat ia masuk di dalam gua. 师叔祖不，我记你在哪里呀？你我要我呀！ Mengetahui bahwa rencananya berjalan dengan mulus, Hakim Roda Emas tentu sangat senang melihat Zhao Butong terkena racun katel mematikan. Sebab dalam waktu 1 hari, Zhao Butong akan segera menjadi buntang selamanya. 三大绝毒之一。 真的以为里面是 Sadar bahwa dirinya telah dikhianati dan ditipu, tentu Zhao Butong sangat marah dengan Si Jing, serta akan menceritakan semua kejadian tersebut pada Pendeta Qiu. Merasa jika Zhao Butong akan membahayakan dan merusak reputasinya di masa depan, Si Jing menyuruh Hakim Roda Emas untuk segera membunuh dan menguburnya. 三克。 Di saat hendak melesatkan serangan itulah, untungnya Nonalung datang tepat waktu melakukan penyelamatan. Hakim Roda Emas yang juga menginginkan Nonalung mati, ia kembali mengeluarkan katel beracun agar ia segera menyusul kematian Zhao Butong. Nonalung yang memiliki ide, dirinya menggunakan madu penawar racun untuk memanggil pasukan lebah guna mengusir Hakim Roda Emas serta menghancurkan sarang laba-laba yang menutupi pintu mulut gua. Sadar bahwa lebah tersebut juga memiliki racun mematikan, Zhao Butong sengaja merebut madu penawar racun untuk ia oleskan di tangannya. Hal itu Zhao Butong lakukan agar racun katel dan racun lebah yang berada di dalam tubuhnya saling menghancurkan. 臭汉子，师傅，他们出来了！ Hakim Roda Emas yang tak menginginkan mereka hidup, tentu ia melesatkan serangan untuk menghabisi nyawa Nonalung. Zhao Butong yang melihat kemampuan Hakim Roda Emas lebih unggul, ia menyarankan Nonalung untuk memanggil bala pasukan lebahnya. Dan benar saja, ternyata Hakim Roda Emas memilih kabur dari sana dari mati mengenaskan dengan sia-sia. 我虽然武， Sedangkan di sisi lain, ternyata Yoko akhirnya sampai di kota Xiangyang. Mendengar warga desa yang mengolok dirinya, membuat Yoko tersinggung dan memutuskan mencari keberadaan Guofu untuk membalaskan dendam atas hilangnya salah satu tangan dari kedua tangannya. Sebelum mengambil tindakan, Yoko mencoba melakukan pengintaian agar mengetahui situasi dari keberadaan Guofu. Namun di sana Yoko melihat pamannya yang masih sangat marah pada Huang Rong dan Pendekar Lu, sebab
geng partai sekte pengemis hingga saat ini belum menemukan titik keberadaan Yoko yang menghilang. 也能逢凶化吉。 Khawatir dengan keselamatan dan nasib Yoko, Gao Jing memutuskan untuk pergi mencarinya sendiri. 他的下落了吗？ Namun hal tersebut dicegah oleh Huang Rong. Sebab jika suaminya pergi, takutnya bangsa Mongol melakukan penyerangan secara tiba-tiba di kota Xiangyang. 这次不管你在说什么， Dalam kondisi inilah, Gao Jing sangat stres dan bingung hingga malam harinya. Gao Jing pergi ke kuil untuk meminta maaf pada Yang Kang karena ketidakmampuannya dalam merawat dan menjaga Yoko. 贪图荣华富贵，可万万没想。 Dalam kesedihan yang diselimuti rasa kesalahan inilah, Gao Jing mengatakan akan membalaskan perbuatan Gofu pada Yoko. Dan benar saja, di sini Gao Jing meminta anaknya untuk mengakui kesalahan yang ia perbuat. 福儿要无愧于天。孤儿他祖父铁心公可有件事？ Namun di sini Gofu mengelak untuk mengakui kesalahan. Ia mengatakan di hadapan 杨国他 ayahnya 抢走了仙儿， bahwa perempuan itu tidak akan pernah salah sampai kapanpun 但女儿也 dan 不能任由他。 selamanya akan tetap benar. 还要狡辩？ Bahkan Gofu juga berkata jika tindakan yang ia lakukan pada Yoko merupakan tindakan yang setimpal sebagai balasan atas perbuatan Nonalung dan Yoko yang menghilangkan Xiang Er yang baru saja lahir. 你的话，你是特殊币都 Gao 没产 Jing 生。 yang murka tentu dirinya membantah semua argumen Gofu 别一声正， yang seketika ia mengambil sebilah pedang untuk memotong tangan anaknya. 你看孤儿手臂的 Melihat hal tersebut membuat Gofu menangis histeris ketakutan sambil memohon ampun di hadapan ayahnya. Beruntungnya, Huang Rong datang tepat waktu menggagalkan aksi suaminya yang dianggap tidaklah bermoral. Huang Rong yang sangat memanjakan Gofu, ia menyuruhnya untuk pergi sementara waktu sampai kondisi membaik. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat Huang Rong keliling pasar, secara tak sengaja ia melihat Limocho melintas. Sadar bahwa bayi yang dibawa Limocho merupakan Xiang Er anaknya, dengan senyap Huang Rong membuntuti arah dari kepergiannya. Hal serupa juga dilakukan oleh Yoko yang menunda niatnya melakukan balas dendam dan lebih memilih untuk mengikuti Limocho. Di pertengahan hutan inilah akhirnya Huang Rong menampakkan diri di hadapan Limocho sembari bertanya bayi siapa yang dibawa olehnya. 郭夫人是 Dengan spontan, Limocho menjawab bahwa anak ini ialah hasil dari hubungan gelap antara Yoko dan 是我的侍卫 Nonalung. 到底有何居心？ Limocho yang menganggap bahwa kehadiran Huang Rong ingin ngebantu Yoko merebut bayi yang ia 那是长 bawa. 很可。李道长， Tentu dirinya tak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Melihat tindakan Limocho yang di luar nurul membuat Huang Rong sangat kagum. Sebab Limocho benar-benar menjaga dan merawat bayinya dengan baik. 刚才说的没错，你乖乖在这儿等，瞧这女魔头就会来抱你。李道长这么有意，那我们就去比武吧。 Huang Rong yang terkenal cerdik di dunia persilatan, 棒法的确 tentu dengan mudah ia mengalahkan Limocho sampai Limocho terkena senjata racun es miliknya sendiri. Melihat Limocho yang sudah tak berdaya inilah, Huang Rong mulai memberitahu bahwa bayi yang selama ini bersama bukanlah anak Yoko, melainkan bayi tersebut ialah anaknya yang ia beri nama Xiang Er. 好，李道 Melihat 长， kebaikan Limocho dalam menjaga dan merawat anaknya, Huang Rong yang masih baik hati, ia memberi setengah obat penawar racun jarum es mematikan padanya, 这 yang 瓶解药 setengahnya sengaja ia simpan agar Limocho tak macam-macam melakukan penikaman secara diam-diam. 香， Namun di saat kembali, terlihat mereka tak menemukan keberadaan Xiang Er. 不可能，那香儿去哪儿？过儿， Dalam kecemasan inilah Limocho menduga jika Yoko lah yang mengambil Xiang Er di saat mereka sedang beradu 杨 mekanik. 过断了一只手， Dan benar saja,
Di sisi lain terlihat Yoko dengan penuh benci menghampiri Guofu sambil berkata, "Ini lo adikmu, cok." 不相符，当然希望我死。 Melihat kehadiran Yoko, tentu Guofu sangat terkejut sebab ia mengira bahwa Yoko sudahlah tewas. 你问我想怎么样？ Guofu yang berkepala batu, ia tetap tak mau mengakui kesalahan dan tetap membenarkan bahwa tindakannya benar-benarlah 根本就是 benar. 后悔改进。你把妹妹还给我。 Bahkan atas rasa benarnya benar, Guofu seketika melesatkan serangan untuk merebut adiknya dari tangan Yoko. Merasa jijik bertemu dengan Guofu, 你要杀就杀吧。 Yoko memilih pergi sambil meludah di hadapannya. 与其遗恨终生，不如选择